Malam teman-teman semuanya, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman lagi ya di acara Instagram Live dari Sabda Yud malam hari ini. Nah, senang sekali teman-teman kalau malam ini kita join lagi karena di dalam bulan ini kita ngebahas teknologi yang kalau teman-teman kalau ngikutin dari awal bulan September kita lakukannya dengan berurutan tuh ya kan, dari teknologi untuk diri kita sendiri, untuk gereja, dan malam hari ini untuk keluarga. Nice bukan? Nah, kita akan berdiskusi dengan tentunya teman-teman aku yang menemani aku ngobrol ya, jelas ya. Aku nggak mau sendirian soalnya. Oke, nah untuk itu silakan teman-teman memperkenalkan diri terlebih dahulu nih, supaya teman-teman yang hadir juga bisa kenalan dengan teman-teman. Dari Kak Christian, terus Kak Ayu, terus Ibu Yulia, baru aku. Silakan. Oke, baik. Pertama-tama terima kasih buat kesempatan bisa join di sini. Saya Pendeta Christian, saya melayani di GKI Wet Hasim, jadi lokasinya di dekat Tanah Abang. Kalau yang suka jalan-jalan ke Tanah Abang atau ke daerah Sarina, mungkin sebenarnya pernah kelewatin, cuman nggak sadar aja. Nice. Halo, selamat malam semuanya. Saya Ayu Angelina. Saya guru dan melayani di gereja GSCA Immanuel di Malang. Salam kenal buat semua yang ada. Ya, saya Yulia, saya melayani di Sabda. Saya asli orang Solo, bergereja di Gereja Kristen Abdil Abdi Sabda. Oke, nice. Nah, aku teman-teman, salam kenal semuanya. Aku Ray, domisili di Kediri, pelayanan di Sabda, juga di gereja di Kediri, GTDI Glory. Salam kenal semuanya. Nice. Mohon izin untuk Pak Pendeta nih, supaya kita lebih youth, jadi kami manggilnya Abang ya. Monggo, silakan. Saya juga gatal kalau dipanggilnya Pak Pendeta gitu. Aduh, rasanya kolot banget. Abang, Kak aja lah, nggak apa-apa juga. Siap, oke. Nah, teman-teman, aku mau jelaskan sedikit nih tentang Sabda Youth, khususnya bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali join ya. Jadi Sabda Youth itu apa? Sabda Youth adalah acara Instagram Live, ngobrol bareng, diskusi bareng, yang mengangkat topik-topik kekinian yang relate dengan anak muda, ataupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda, karena sesuai dengan visi kami sendiri, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Maka kami akan selalu ngebahas yang dekat dengan anak muda, ataupun yang memang kami rasa perlu diketahui bersama untuk anak-anak muda khususnya. Tapi tentunya kami nggak membatasi hanya khusus anak muda, tapi siapapun yang berjiwa muda, kami juga undang teman-teman semua ya. Jadi lintas usia, meskipun namanya youth ya, asalkan jiwanya masih youth, it's okay. Oke teman-teman, nggak perlu lama-lama lagi karena jam kita terus berjalan juga ya. Kita langsung aja mau mulai diskusi kita, tapi sebelumnya boleh kita berdoa ya. Kak Ayu boleh memimpin dalam doa, Kak? Mari kita bersatu dalam doa. Selamat malam Bapa di sorga. Terima kasih pada malam hari ini kami dapat kumpul kembali di dalam media sosial Instagram ini Tuhan, untuk membahas beberapa hal di tempat ini. Biar kiranya apa yang menjadi pembahasan kami ini berguna buat kehidupan kami, bahkan yang menontonnya Bapa. Kau menyertai setiap jaringan yang ada biar dapat berjalan dengan baik, dengan penyertaan yang daripadamu dan pertolongan daripadamu ya Bapa. Tolong kami semua yang mengambil bagian pada malam hari ini, kiranya campur tangan yang daripadamu turun atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Thank you, Kak Ayu. Oke, nah teman-teman di rumah dan kita semua nih, teknologi kan memang sudah mempengaruhi semua kalangan gitu, dan mengubah banyak hal. Dari yang orang muda sampai orang yang tua atau setengah tua gitu, parubaya gitu ya. Termasuk keluarga kita gitu. Keluarga kita pun pola sosialnya atau pola komunikasinya juga kayaknya berubah gitu karena gadget gitu. Dan aku yakin sih semua anggota keluarga pasti punya HP gitu. Terlepas dari HP yang canggih banget atau yang jadul gitu ya. Tapi aku yakin semua pasti pakai HP. Nah, aku sendiri mau tanya nih ke kalian semua masing-masing.
baik teman-teman yang menemani aku ngobrol malam hari ini, kita berempat ya, maupun teman-teman di rumah. Siapa sih di rumah kalian, di rumah kita gitu, yang paling gaptek gitu? Nah, silakan. Kalau bicara teknologi, siapa sih yang paling gaptek di rumah? Yang pastinya orang tua. Kenapa? Karena ya mereka itu pastinya cuma taunya untuk dia mungkin kayak WhatsApp, tapi WhatsApp juga taunya hanya untuk telepon atau WA. Mereka nggak tahu kalau di WhatsApp tuh bisa video call, bisa ngirim pesan sekali lihat. Mereka nggak ngerti hal seperti itu. Jadi karena saya ini orangnya kesabarannya agak sedikit setipis tisu, jadi suka ditanya, Ayu, Ayu, ini gimana caranya? Gini loh, Mak, kayak gini. Habis diajarin, lupa lagi, terus nanya lagi kayak rada kesel gitu kayak ya ampun gimana ya ngajarinnya supaya paham. Malah saya punya pengalaman waktu masih kuliah ya kalau nggak salah itu kan baru booming, maksudnya baru pandai-pandainya orang tua pakai WhatsApp ini. Gimana sih caranya ngirim foto atau video ini di WhatsApp? Saya tuh harus screenshot setiap bagian yang di fitur WhatsApp itu untuk supaya tahu ini loh Ma, tekan yang ini, terus kirim lagi, terus saya screenshot lagi, tekan yang ini, saya lingkari lagi. Jadi kayaknya saya agak-agak gemes gitu, tapi ya gimana ya, karena orang tua juga kita nggak bisa paksakan harus bisa kayak kita yang canggih di zaman sekarang ya. Jadi saya rasa bahwa memang orang tua itu pasti ya gaptek lah gitu di rumah untuk teknologi gitu. Terlebih lagi mereka nggak ngerti gitu untuk kayak segala media sosial yang lainnya, kayak Twitter itu apa, mereka nggak ngerti dan lain. Google itu juga kayak bingung-bingung gitu, pakai Google nih gimana caranya untuk apa, atau mereka bingung untuk cari misalnya resep masakan gitu di rumah kayak ada loh mah ini YouTube gitu gampang, nggak ngerti mama Ya, cara ininya ngurusnya kayak gimana gitu. Jadi kadang itu yang jadi apa namanya pergumulan kita yang sebagai anak yang mengerti teknologi buat orang tua gitu sih. Kalau dari saya sih sejauh ini yang terjadi sama keluarga saya kayak gitu sih. Jadi ya memang gaptek-gaptek lah, cuman taunya beberapa fitur aja yang ada gitu sih dia. Yang diomongin Ayu tuh aku merasa kayak dia ngomongin aku loh. Aku kalau ada masalah, Jessica, maka aku panggil anakku, ini kenapa kok bisa begini? Ya, namanya gaptek. Gaptek itu kan gagap teknologi ya, maksudnya nggak terlalu canggih-canggih banget dengan teknologi. Aku sih sebenarnya menganggap diri nggak gaptek karena aku pakai pakai alat-alat digital. Cuman kalau Ray tadi nanya siapa yang paling gaptek, ya aku yang paling gaptek gitu di rumah karena suamiku jauh lebih pintar, anakku juga jauh lebih pintar. Walaupun aku kalau dibandingkan ibu-ibu yang lain mungkin sudah lebih pintar lah, tapi ya tetap aja sih aku di rumah yang paling gaptek. Nah, mungkin kalau dari saya ceritanya agak beda gitu. Jadi eh, saya itu lahir di keluarga komputer bisa dikatakan. Jadi orang tua saya, ayah saya, ibu saya itu kebetulan mereka berjumpanya di fakultas IT gitu, di komputer. Jadi kayaknya di era pada waktu itu tuh bener-bener sesuatu yang baru gitu ya. Dan saya ingat mereka bilang juga itu baru banget dibuka gitu. Jadi dan itu dibawa sampai sekarang gitu. Jadi saya ingat waktu zaman pandemi juga gitu ya, ibu saya gitu kan mengajar apa, dia banyak ngajar gitu ya via online, terus mencoba hal-hal yang baru pakai Zoom dan sebagainya gitu. Ayah saya kemarin untuk komunitasnya baru bikin lagu pakai AI gitu ya, itu sampai semua orang, wah kok bisa ya Pak gitu. Dikiranya ada recording yang lain yang bikin. Dan ya mungkin jadi kalau dikatakan yang paling gaptek ya anak saya, karena ya saya dan istri gitu ya kami coba batasi anak kami walaupun dia nggak bener-bener nggak tahu gitu ya, dia juga nonton ada apa namanya ada iPad keluarga yang suka dipakai buat nonton renungan dan sebagainya, dia tahu gitu, tapi kita batasi gitu penggunaannya. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan gitu. ya, beruntung ya jadi Kak Christian gitu. Lah, Iya. bisa di Lahir dari komputer loh dia. Oke, ya sorry nge-freeze kayaknya tempat. Iya. Oke. Ya, aku lanjutkan
ya, di keluarga aku sendiri yang paling gaptek orang tua memang sih. Karena bagaimanapun mereka tidak lahir dengan teknologi. Jadi ya bisa dibilang yang paling tahu beberapa fitur teknologi ya aku gitu di antara keluarga gitu. Tapi bagaimanapun mereka cukup open gitu terhadap hadirnya teknologi. Bahkan papaku ketika sebelum COVID itu nggak punya HP Android gitu, HP-nya biasa aja gitu. Tapi giliran sudah punya malah ketagihan juga. Jadi memang cukup terbuka terhadap hadirnya teknologi meskipun masih banyak belajar gitu ya. Itu sih dari aku, Iya. teman-teman. Iya, kayak apa jawabannya tuh kayak unik ya beda-beda aja gitu, nggak sama-sama gitu. Jadi kayaknya ternyata memang teknologi itu berpengaruh dan memang ada yang gaptek, ada yang enggak di dalam keluarga. Ternyata dari yang kecil sampai orang tua itu ada yang gaptek gitu ya dalam keluarga. Nah, saya sih masih penasaran dan pengen tahu sih sebenarnya ada nggak masalahnya di dalam keluarga ini sehubungan dengan teknologi ini atau gadget yang kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, apakah itu punya dampak positif buat kita atau dampak negatif buat keluarga kita. Jadi kalau menurut teman-teman nih kayak gimana? Ada nggak dampak positif dan negatifnya atau masalah-masalah yang terjadi dengan adanya gadget ini? Ya, kalau aku karena aku melayani di Sabda ya, jadi kami sudah punya komitmen untuk memakai gadget kita adalah untuk Tuhan. Jadi ya pasti positif ya yang kami lihat. Dan kami ikut terlibat dalam pelayanan yang menolong gereja-gereja, terutama apa namanya jemaat gitu ya, dan juga hamba Tuhan yang rindu memakai gadgetnya untuk melayani Tuhan. Dan kami melihat itu dampak yang sangat positif gitu, dan bahkan membuat pembelajaran Alkitab itu menjadi sesuatu yang fun dan menyenangkan dengan gadget yang baru. Nah ini kalau pengalaman di dalam keluarga gitu ya, terus jadi masalah, mungkin rasanya mungkin karena saya gitu dan orang tua gitu dibesarkan di dalam keluarga yang cukup melek dengan teknologi dan jadi rasanya udah cukup tahu gitu ya batasan-batasannya dari kecil. Kami sih rasanya kalau masalah enggak gitu ya, malah hal-hal yang positif yang sering dijumpai kayak misalnya saya ini kebetulan karena tugas pelayanan saya itu pelayanannya di Jakarta, orang tua saya, adik saya di Bandung gitu ya, istri saya juga orang tuanya gitu di Bandung gitu. Jadi ya kami komunikasi via online. Nah, tapi gitu ya saya karena pelayanan di dalam gereja gitu ya sering juga sih mendengar keluhan-keluhan utamanya dari orang-orang tua gitu ya yang anak kayak misalnya aduh kok kadang-kadang anak-anak itu gitu ya kalau udah main game gitu ya kadang-kadang lupa waktu, apalagi kan sekarang kadang-kadang ada yang kayaknya cukup lazim gitu ya anak-anak itu laptopnya komputernya itu di dalam ruangan gitu. Ayo jam segini udah harus tidur gitu kan ya, lampu di kamar sih mati gitu ya, tapi ternyata orang lagi asik main game gitu di dalam. Ya ini kan udah urusan lupa waktu gitu ya. Kadang-kadang di medsos nanti yang biasanya kalau mungkin eranya kita mau makan keluarga bersama, jalan-jalan bersama itu mungkin lebih mudah ya. Kalau sekarang, aduh lagi asik main game, gamenya nggak bisa di pause karena online gitu kan. Harus barengan sama yang lain gitu ya. Hal-hal gitu yang memang akhirnya bisa dilihat sebagai hal-hal yang negatif gitu ya rasanya ya. Ya. Aku sepakat sih. Aku sepakat dengan Kak Christian, memang banyak hal negatif yang dimunculkan gitu dengan adanya handphone. Kalau di dalam keluarga aku sendiri gitu ya, papaku karena ya bisa dibilang pemakai Android baru-baru aja, beliau kecanduan YouTube gitu. Kalau sudah nonton YouTube tuh biasanya keras gitu. Dan itu cukup mengganggu sih. Karena terkadang nggak tahu tempat gitu. Ya karena memang ya sudah sepuh, jadi memang sudah mulai berkurang pendengarannya satu sisi. Gitu. Jadi volumenya keras. Oh, aduh. Nah, connect ke speaker Bluetooth gitu lagi. Wah. Oh,
seru Ya, pasti. tapi banyak juga hal negatif hal positif yang aku rasakan dari penggunaan teknologi ini di dalam keluarga aku. Aku pernah di Solo gitu, kalau komunikasi dengan keluarga juga lewat video call, lewat handphone gitu, chattingan WhatsApp atau by call juga gitu. Dan termasuk di dalam komunikasi keluarga yang jauh gitu. Ada kakak aku di Tangerang juga, ya sama-sama kami gunakan teknologi. Jadi meskipun ada negatifnya, tapi banyak juga sesuatu yang positif gitu yang aku rasakan. Kak Ayud nih, angkat tangan, silakan. Iya, kalau dalam keluarga saya sih kayaknya ada positif negatifnya ya. Kalau positifnya itu ya bisa untuk komunikasi, saudaranya kan jarak jauh gitu dengan keluarga, jadi bisa untuk komunikasi, bisa untuk menyampaikan segala pesan atau apapun kepentingan dalam keluarga gitu dengan memang adanya handphone. Cuma negatifnya ini adalah boros di kuota, salah satu itu, dan juga hilangnya komunikasi keluarga, gara-gara sibuk nih, misalkan nih ibu di rumah sibuknya Facebookan, nonton video di Facebook, nggak tahu itu sampai kotanya habisnya berapa. Sedangkan kalau ayah di rumah itu sibuknya dengan game di handphonenya. Jadi saya kalau ngomong itu mereka itu kadang nggak apa namanya nggak gubris itu kayak kan sibuk dengan handphonenya masing-masing gitu. Jadi kan memang itu menurut saya dampak negatif di dalam keluarga gitu. Jadi ya ada positifnya, ada negatif yang terjadi dalam keluarga saya. Nah, jadi itu jadi PR besar buat kita gitu untuk ya bisa jadi lawan dan bisa jadi teman juga sih teknologi itu menurut saya sih dalam kehidupan keluarga tergantung cara kita mengelolanya lagi, tergantung cara kita bagaimana bijak makainya itu sih kalau menurut saya. Iya, betul. Ini ada Nah, komentar dari Ibu Evi. Ini ngomentarin keluarganya Christian nih kayaknya ya. Keren nih keluarga IT. Iya sih, iya, punya banyak keuntungan ya punya keluarga IT. Ini ada tanggapan juga dari Saudara Elan. Masalah yang sering muncul mungkin screen time yang lama. Ya, lupa waktu. Kalau lupa waktu aja nggak apa-apa ya. Kadang lupa waktu terus lupa tugas di lupa. rumah gitu. Lupa Apa yang harus Tuhan, Bu. dikerjakan. Wah, Ah, ya betul. Sangat betul, Lupa lupa Tuhan. semuanya. Iya. Nah, ini Ibu Evi malah lebih lebih gayang lagi nih. Nggak asing dengan statement ini. Tunggu, sabar, gamenya nggak bisa di-pause. Biasanya keponakan saya gitu. Saya bilang, bisa, itu keputusanmu. Mau di-pause atau tidak. Di-pause nanti kalah, dia harus ulang lagi. Ya Iya, nggak keren dong Bu Evi kalau kalahnya. Ya, tapi iya, anyway, memang apa punya gadget itu perlu apa ya perlu perlu bijaksana gitu ya. Dan anak kecil yang belum punya bijaksana sering harus diajarin gitu. Jadi kalau itu negatif udah pasti sih semua teknologi ciptaan manusia selalu ada negatifnya gitu ya karena teknologi itu diciptakan oleh manusia yang berdosa yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi pasti hasilnya ya juga pasti ada dosanya di situ. Apalagi kalau itu dibuat dengan motivasi tertentu seperti motivasi untuk dapat uang dan lain-lain gitu ya. Jadi kita sebagai orang Kristen, aku yakin harusnya kita sadar gitu ya bahwa teknologi itu harus ditebus, tidak bisa netral. Itu nggak bisa cuma dipakai gitu aja gitu ya. Benar-benar harus punya komitmen kayak Bu Evi bilang itu keputusan kita. Kita mau diperbudak oleh HP, oleh gadget, atau kita akan menguasai gadget untuk kepentingan kita. Jadi bisa untung, bisa rugi, asal kita tahu bagaimana menempatkan HP ini di dalam tangan kita. iya. Dan memang teknologi itu selalu dibuat untuk membuat kita itu terus menggunakannya gitu ya. Jadi kalau teman-teman kenal dengan istilah algoritma gitu ya, nggak cuma di Instagram, tapi di YouTube dan sebagainya, itu kan semua didesain sehingga kita itu untuk waktu yang selama-lamanya lah gitu ya. Tertarik untuk menggunakannya terus entah lewat videonya lah, terus itu kan ada tuh kita itu sukanya apa dan sebagainya, itu kan kerekam semua yang membuat kita tuh semakin lama kalau kita nggak sadar itu semakin terpaku gitu. Jadi ini memang bisa dikatakan dampak negatif dari teknologi gitu ya. Kalau dulu misalnya saya ingat gitu era Windows 98 gitu ya, game itu cuman soliter, main sweeper gitu ya. Itu mau ditinggal, mau tiba-tiba
mau ditinggal apa nggak masalah, nggak ada attachment gitu ya, mau dimatiin habis kalah berapa kali kesel matiin selesai gitu. Sekarang kan nggak gitu gitu ya, selalu apa ya, menampilkan yang baru yang menarik gitu ya, apalagi audio visual itu kan sekarang apa ya, itu kan merangsang keseluruhan indera kita gitu kan, jadi orang lebih tertarik, tampilannya menarik, suaranya menarik gitu ya, apalagi handphone sekarang kan maksudnya layar juga bagus apa gitu ya, dibanding layar monitor TV kita gitu ya. Mungkin kita inget lah dulu masih CRT yang cembung gitu kan, aduh baru ngelihat sebentar aja rasanya males gitu kan, jadi memang beda gitu. Ya, teman-teman. Sepakat sih apa yang disampaikan Kak Christian gitu. Kalau semuanya itu memang didesain supaya kita bener-bener ketagihan, kecanduan gitu. Apalagi teknologi, apalagi HP kita gitu. Sehingga di dalam keluarga kita melupakan segalanya, termasuk quality time dengan family kita gitu. Bahkan kalaupun quality time kita sering menghabiskannya dengan HP kita sendiri gitu. Meskipun duduk bersama, tapi justru yang dekat terasa jauh, yang jauh terasa dekat. Itu yang sering terjadi gitu. Ya, Ya. Kak Christian tadi. Jadi apa yang dikatakan Kak Rey itu sebenarnya memancing diskusi kita, dan mungkin bukan diskusi ya, lebih ke arah sharing gitu. Sebenarnya boleh nggak kita berbagi gitu? Kita sadar gitu teknologi itu punya banyak hal yang baiknya gitu ya. Kayak misalnya aja gitu ya, saya di gereja gitu ngelihat kayaknya hampir 80-90% jemaat itu udah pakai Alkitab handphone gitu kan. Coba ini kayaknya sebuah fenomena yang di tahun 90 2000-an awal itu jadi perdebatan gitu ya rasanya di gereja-gereja gitu ya. Usah nggak sih bawa Alkitab gitu ya terus dibuka gitu kan. Tapi sekarang nih udah jadi sesuatu yang bantu, bukan cuma karena kepraktisan, tapi mungkin orang-orang yang lebih tua karena bisa digedein fontnya lebih mudah. Tetapi kan tetap nih perlu ada pagar-pagarnya gitu. Rasanya utamanya karena kita sekarang lagi diskusi secara khusus teknologi di dalam keluarga gitu ya. Pagar-pagar seperti apa yang mungkin ada gitu di keluarga teman-teman sekalian gitu. Ya, monggo Kare. Ya, oke ya teman-teman. Jadi memang aturan-aturan atau pagar yang Bang Christian bilang itu memang harusnya sih idealnya ada gitu. Cuman sayangnya memang di dalam keluarga jarang ada yang menerapkan ini. Paling diterapkan untuk yang anak kecil aja. Itu yang lebih sering kulihat, kudengar gitu ya. Jadi kalau masih anak kecil baru dipasang pagar, cukup ketat bahkan pagarnya. Kalau bisa serapat mungkin pagarnya. Tapi kalau sudah dewasa jarang tuh ada pagar, karena Bang Christian juga sempat bilang tadi lampu kamar mati tapi ternyata handphone tetap nyala gitu, karena ya semakin sudah punya privacy sendiri, kamar sendiri, sehingga pagar itu kayak lebih bebas gitu ya, walaupun sebetulnya penting banget gitu bagiku ya, setidaknya untuk batasan waktu. Di dalam keluarga aku sendiri mamaku cukup keras sih untuk hal itu, selalu mengingatkan sudah terlalu lama, jangan lama-lama, atau kalau main HP sambil baring untuk keponakanku atau cucunya mamaku, atau aku sendiri gitu ya, jangan main HP sambil baring nanti matanya rusak gitu ya. Aturan-aturan semacam itu penting sih menurutku. Itu sih. Iya, rasanya memang isunya nih bagaimana nih kita buat orang-orang dewasa gitu ya buat punya pagar juga, karena yang perlu punya pagar kata Kare gitu ya bukan cuma anak-anak kita gitu ya. Kayak mungkin kayak saya gitu tadi sempat berbagi gitu ya bahwa ya anak saya dibatasi nih waktunya gitu. Kalau mau nonton TV baru boleh nanti kalau udah mandi dan sebagainya. Tapi siapa nih yang jaga pagar kita nih orang-orang dewasa? Kan mau nggak mau kan kita sendiri juga gitu kan gitu. Nah, kalau misalnya pagar yang saya bikin buat diri saya sendiri gitu ya, itu saya punya disiplin, bukan disiplin lah ya, tapi punya kebiasaan yang saya coba. Kalau saya udah ngelihat nih ya, saya kelihatannya besok itu saya mau bener-bener waktu family time gitu ya. Laptop itu saya tinggal di gereja malah gitu. Saya tinggal laptop di gereja biar saya nggak terdistraksi dengan, aduh
nanti mau ngerjain ini, mau ngerjain itu, enggak, ini waktu ya bareng keluarga, laptop saya tinggal di gereja gitu ya, saya pulang, biasanya cuma ya karena handphone gitu kan, ya kalau saya nggak bawa handphone nanti ada jemaat telepon, ada apa-apa kan ya nggak bisa juga gitu, tapi paling nggak ada hal-hal yang mungkin nggak besar banget, tapi saya coba bisa batasi. Saya juga ingat misalnya dulu pernah pada saat momen prapaskah atau pada waktu-waktu tertentu ya, saya kemudian memang sampaikan juga ke jemaat, jemaat-jemaat sekalian, saya mau coba pantang medsos ya gitu. Jadi selama masa puasa ini saya nggak buka Facebook. Jadi kalau Bapak Ibu saudara sekalian mau kontak saya gitu ya, lewat WhatsApp dah gitu. Nah, itu rasanya disiplin-disiplin pribadi yang kita bisa pakai gitu ya buat diri kita sendiri gitu. Jadi memang nggak ada yang ngejagain gitu ya. Tapi ya kita harus rasanya perlu punya disiplin pribadi. Ya. Gimana Ayo, nih Kak ayo, Ayu? yuk. Oh iya. Belum dengar Ya suaranya. kalau oke, halo, dengar? Iya, oke, Oke. aman. Iya. Jadi kalau bicara aturan itu di keluarga saya tuh nggak ada aturan gitu tentang penggunaan apa handphone atau gadget itu secara khususnya nggak ada sama sekali. Tapi memang saya berpikir bahwa perlu adanya aturan dan secara khusus bahwa penggunaan gadget itu kita tuh harus dengan takut akan Tuhan lah ya, pentingnya itu. Kenapa? Karena banyak sekali permasalahan keluarga muncul akibat yaitu kurangnya komunikasi, dan pengaruh-pengaruh dari apa yang kita lihat di media sosial. Jadi itu tuh bisa memicu masalah keluarga, konflik yang terjadi terhadap keluarga ataupun terhadap orang-orang sekitar kita. Jadi memang pemakaian dengan takut akan Tuhan tuh hal yang perlu kalau menurut saya, dengan aturan kita itu bahwa kita tuh maksudnya kita tuh kayak sadar diri bahwa kita ini memakai media sosial ataupun gadget itu dengan sikap yang takut akan Tuhan, itu menurut saya hal yang penting. Jadi mungkin dalam keluarga saya memang nggak menerapkan aturan itu, tapi saya ini secara pribadi tuh maunya supaya bisa nih nanti ke depannya saya menerapkan hal-hal yang kayak takut akan Tuhan dalam penggunaan gadget itu, karena tidak menutup kemungkinan banyak kita melihat kasus di luar sana bagaimana terjadinya perselingkuhan, terjadinya penipuan dan lain sebagainya di penggunaan gadget itu dan penggunaan media sosial itu, karena memang tidak ada batasan-batasan buat kita, larangan-larangan buat kita penggunaan itu, apalagi orang-orang dewasa yang kayaknya ya udah kita udah bisa ngerti ngatur waktu kita, tapi terkadang kita malah salah melangkah gitu. Itu sih kalau menurut saya dalam keluarga gimana mengatur pemakaian gadget itu sih yang penting. Ya, di keluargaku juga nggak ada sih aturan tertulis atau aturan yang pernah dibicarakan. Tapi kita kayak tahu sendiri gitu ya, ketika kita berbicara, ketika saling ngomong, ya nggak buka HP gitu, supaya tidak mengganggu pembicaraan. Ya, kayak apa ya, timbul kesadaran sendiri lah. Aturan itu aku pikir tetap harus ada sih, benar-benar harus ada. Ya, Ya, aku nanggapi Kak Ayu tadi ya. Aku jadi ingat Amsal 1 ayat 7 gitu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Itu kan kayaknya pengetahuan termasuk pengetahuan digital gitu, pengetahuan teknologi ya. Iya, Jadi benar-benar. memang basicnya takut akan Tuhan terlebih dahulu, karena ya dengan firman Tuhan itulah yang akan menolong eh ya batasan-batasan itu sendiri atau pagar-pagar itu sendiri. Tuhanlah yang memberi hikmat melalui Roh Kudusnya kapan harus menggunakan handphone, dan di sisi lain firman Tuhan di bagian yang lain kan mengatakan pergunakanlah waktu yang ada gitu. Jadi memanfaatkan waktu dengan baik dan sebisa mungkin juga termasuk dalam menggunakan gadget, sehingga sungguh-sungguh penggunaan itu maksimal gitu ya untuk kemuliaan Tuhan. Itu sih, aku nambahin sedikit aja. ya, di Alkitab kan juga bilang segala sesuatunya baik, tapi nggak semuanya berguna. Jadi kadang kita kan ngasih excuse, aku nontonnya YouTube atau nontonnya Instagram tuh yang bagus-bagus kok, untuk kesehatan, untuk ya macam-macam gitu ya, untuk sepertinya memang kelihatan tidak ada apa-apa. Tapi kalau kita memakai waktu yang terlalu banyak di situ dan kita menjadi apa? Menjadi numb atau menjadi apa? Tidak lagi merasakan apa kebutuhan orang lain, tidak merasakan tanggung jawab, dan juga penggunaan waktunya Tuhan yang dipakai hanya untuk menghibur diri sendiri atau untuk entertainment, ya itu aku pikir nggak benar juga gitu.
kita sendiri kayak tadi Christian bilang harus membatasi diri, harus punya kesadaran diri untuk melakukan itu. Kalau tidak, ya kita sebenarnya berdosa sih menurut aku. Kayak tadi Ray bilang kan pergunakan waktu yang ada. Kalau kita gunakan waktu untuk hal-hal yang enggak ada apa ya, enggak ada pentingnya untuk Tuhan, untuk sesama. Kalaupun untuk belajar pun kita harus membatasi diri. Amsal kan juga bilang belajar banyak itu membuat kita apa ya? Pokoknya intinya kita belajar banyak itu membuat diri kita tidak peduli lah sama orang lain. Ya, Kak Christian tadi silakan. Mungkin masuk juga gitu dari sini ya. Nah, kadang-kadang kita secara tidak sadar mungkin membangun excuse itu untuk diri kita gitu. Karena mungkin benar gitu bahwa YouTube yang kita lihat gitu ya, sebenarnya channel-channelnya bagus gitu ya. Atau yang kita follow itu channel-channel rohani. Iya, oke gitu. Tapi jangan sampai karena kita akhirnya memilih untuk nonton sapaan-sapaan rohani dan semuanya terus gitu ya, kita malah lupa persekutuan yang benar-benarnya dengan kehadiran di gereja dan sebagainya gitu ya. Dan mungkin ini kadang-kadang jadi fenomena yang bukan cuma di keluarga gitu ya, yang muncul juga di gereja. Karena perjumpaan itu jadi sangat mudah lewat digital, akhirnya terus malas ketemuan benerannya gitu. Ya. Ya mungkin sama keluarga, udahlah telepon-teleponan juga udah cukup nih rasanya gitu ya. Kalau saya inget dulu apa namanya, waduh kalau momen liburan tuh momen yang dinanti-nantikan karena kita semua bisa kumpul gitu ya. Terus ada keluarga kerabat mungkin dari luar kota, kita aduh pengen dateng gitu kan, udah lama gak ketemu. Sekarang kan wah telepon apa selesai, wah gitu ya. Sama mungkin dengan di gereja gitu, ngerasa saya udah bisa ngikut kebaktiannya via online, ngapain sih saya datang lagi ke gereja gitu kan, bangun kudu pagi-pagi gitu ya, saya nanti mau masih pakai daster juga nggak ada yang ngomongin saya gitu kan, cuman saya dan YouTube, tapi lupa esensi perjumpaan yang hidupnya itu sebagai manusia gitu. Itu yang jangan sampai kita jatuh di dalam jebakan itu menurut saya. Nah, aku ya itu sebabnya dulu Sabda pernah memberikan beberapa seminar gitu ya, atau beberapa AI talks itu tentang digital quotient atau kecerdasan digital. Memang perlu sih untuk kita semua, bukan hanya menjadi pengguna, tetapi juga aware dengan apa yang kita lakukan. Nah, ini cocok diterapkan bagi keluarga sih, karena keluarga juga perlu cerdas gitu ya, memiliki kecerdasan digital untuk tahu kapan berhenti, untuk tahu kapan memakai, untuk tahu kapan share, tahu kapan berhenti gitu ya, untuk kita bijaksana gitu. Nah, saya pengen tanya sih ke teman-teman, ada nggak sharekan itu kalau ada ya, bagaimana keluarga bisa cerdas di dalam memakai teknologi. Gimana caranya? Ada ide nggak untuk menolong keluarga itu bisa cerdas secara digital? Oke. Ya mungkin kalau dari saya, sebenarnya dari mereka yang lebih aware gitu ya, terus kemudian berbagi satu dengan yang lainnya gitu. Jadi saya lihat apa yang Sabda lakukan itu sudah satu langkah yang oke gitu. Dan ini jalan masuk bisa mulai dari mana-mana gitu ya, bisa entah dari orang tuanya atau dari anak mudanya yang ngasih tahu ke orang tua dan ke anak-anaknya kelak gitu kan, karena kayaknya rasanya yang lebih aware gitu dengan teknologi digital gitu kan kelihatannya anak muda nih. Contoh misalnya gitu ya, untuk awareness tentang tidak semua informasi yang berputar di WhatsApp grup itu semuanya benar. Itu kan kadang-kadang perlu anak muda tuh yang ngomong, Pak, itu tuh berita hoax itu, hati-hati gitu. Nah, itu awareness macam itu tuh rasanya memang harus dicoba diangkat gitu ya. Dan itu bisa mulai dari siapapun aja gitu. Jangan sampai kita juga jadi yang kejebak gitu ya, terus malah kita jadi bawa yang
nggak bagus gitu ya ke tengah-tengah keluarga kita gitu. Tapi saya rasa itu bisa jadi satu permulaan lah. Ya, Betul. Kak Rey mungkin. Ayo duluan. Kak Ayu. Kak Silakan, Ayu Kak Ayu. duluan. Iya. Ya, Kak Ayu. Iya. Iya, kalau bilang kecerdasan digital itu kayaknya perlu ya diajarkan kepada keluarga. Kebetulan dalam keluarga saya ini, kalau bicara mengajarkan kecerdasan digital, mungkin mereka akan cuek. Mereka akan kayak nganggap ya ya udah sih kita ini udah dewasa ngapain diajar-ajar lagi gitu kayak ngerti kok waktunya nanti sampai kuotanya habis baru berhenti atau kayak nanti pas saya mau ngerjakan kegiatan di rumah baru berhenti gitu ngerti jadi kan biasa kalau orang tua itu kayaknya ngapain sih anak kecil tuh ngasih pendapat ke orang tua ngapain anak kecil tuh ngajarin orang tua saya ini lo lebih paham gitu jadi memang sebenarnya menurut saya itunya halnya penting gitu apalagi dengan maraknya isu-isu yang nggak benar, kabar-kabar yang nggak baik, yang kadang orang tua itu percaya gitu kayak ya. Jadi kayak misalnya contohnya kayak resep lah itu nggak usah jauh-jauhnya, ramuan-ramuan penghilang asam urat dan lain sebagainya. Mereka tuh kayak percaya aja gitu kayak Yakin. ini benar nggak ya kayak gitu. Padahal kita udah bilang nggak bener nih hoax nih pasti hoax nih kayak gini. Tapi ini kayaknya bener ini nanti kayaknya atau di gara-gara media sosial ataupun gadget yang ada itu tergiur dengan ih kok bisa dengan cara ngeklik kayak gini nih jadinya nanti dapat uang ataupun ini katanya kalau klik masuk surga ditulis amin nih kayak gini jadi kalau orang tua itu kayak memang perlu banget dikasih pemahaman dan memang saya melihat ya banyak yang terjadi di apalagi di Facebook itu adalah orang-orang penipuan ataupun banyak orang-orang tua yang ya udah jadi suka ikut-ikutan gitu karena nggak tahu apa-apa tentang masalah itu sih kayak menurut saya penting sih kecerdasan digital itu buat orang tua. Ya, aku ya teman-teman. Di keluarga aku sendiri memang nggak ada sih sharing khusus atau pembekalan khusus gitu tentang kecerdasan digital. Ya mirip-mirip dengan Kak Ayu lah. Learning by doing istilahnya gitu. Jadi kalau sudah berjalan ya sekaligus dikasih tahu khususnya untuk ya Bang Gustian tadi sempat mention gitu kalau link-link di grup WhatsApp itu kan hoax pertama kayaknya di grup WhatsApp keluarga memang ya. Jadi yang lebih sering kasih tahu aja kalau itu hoax. Tapi puji Tuhannya mamaku, tanteku itu biasanya sering tanya sih. Jadi share, betul sih di share gitu. Tapi pasti dengan pertanyaan, ini kira-kira bener nggak ya? Gitu. Ini hoax nggak? Ini hoax bukan? Gitu. Ya itu bersyukurnya ada kesadaran seperti itu. Nah harapannya kita semua sih bisa gitu apa namanya bisa dengan rendah hati memberitahu gitu meskipun mungkin ada penolakan ya kayak Kak Ayu bilang tadi orang tua terkesan oh gak usah ngajari lah kalian yang muda tapi ya harapannya kita nggak menyerah gitu karena memang itu tugas kita siapa lagi kalau yang kita yang bisa dibilang lebih cerdas digital kalau sudah malas gitu kan ya kasihan juga mereka yang belum punya kecerdasan digital yang cukup baik gitu di dunia digital khususnya itu sih. Ya, aku ada ide yang menolong keluarga bisa menjadi cerdas itu adalah melakukan renungan bersama-sama atau melakukan studi Alkitab bersama-sama dalam keluarga. Dibatasin nggak harus lama gitu ya, entah setengah jam atau 1 jam. Yang penting setiap orang sudah punya kesempatan untuk sharing apa yang dia dapat dari apa yang didapat gitu ya, entah itu renungan, entah itu ya kalau aku sih nggak menyarankan YouTube ya, karena kalau udah nonton YouTube tuh kayak kita tuh kayak disedot gitu di situ, terus sulit untuk kembali ke dunia nyata gitu. Jadi aku sih lebih senang teks gitu ya, baca ayat Alkitab dan juga atau mungkin renungan, baca bersama-sama. Lalu sharingkan apa yang didapat dari renungan itu, apa yang Tuhan bicara kepada kita pada pagi hari ini gitu ya. 1 kali aja dalam 1 hari dalam seluruh keluarga kumpul bersama dan setelah membaca renungan itu udah HP-nya ditinggal gitu ya. Benar-benar khusus hanya untuk mendiskusikan apa yang kita dapat dari situ dan kita memberikan waktu bukan hanya untuk keluarga tapi bersama-sama dengan Tuhan. Karena kalau yang lain-lain tuh ya misalnya nonton, entah nonton YouTube, Netflix atau apapun, keluarga tuh dengan sukarela mau gitu. Tapi kalau udah duduk untuk
untuk bicara firman Tuhan itu kebanyakan ogah gitu ya. Ogah yang pertama itu yang pasti muncul gitu. Kalau yang lain-lain tuh mereka dengan sukacita nonton bareng, apa bareng, seneng gitu ya. Tapi ketika duduk bersama untuk baca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, nah itu baru mulai apa alasan-alasan muncul gitu ya. Gelisah. Walaupun pegang itu alasan akan muncul. Jadi aku pikir pakai HP untuk apa namanya untuk dekat dengan Tuhan dan dekat dengan keluarga sekaligus dan membatasi diri untuk men-sharingkan apa yang kita dapat, bukan hanya menjadi konsumer tapi juga menjadi produser, menyaksikan apa yang Tuhan kasih kepada kita, berkat-berkat apa untuk hari ini atau bekal atau pelajaran yang Tuhan kasih hari ini. Ya, sorry nyambung sedikit ya. Karena relate banget dengan keluarga aku. Salah satu anggota keluarga aku tuh beberapa waktu lalu pas liburan semester gitu, kami yang muda-muda punya ide untuk retreat gitu, tapi dia menolak karena nginap, wah kelamaan nginap nanti bla bla bla. Tapi beberapa waktu lalu ketika kami bilang agendanya liburan, walaupun nginap mau dia. Jadi memang itu yang masih jadi pergumulan sih. Cuman harapannya sih kita seperti yang Ibu Yulia bilang ya, punya ide-ide seperti itu untuk studi Alkitab bersama, persekutuan bersama. Bisa dibilang salah satu ide sambungan ya untuk detox handphone bersama, detox media sosial bersama, fokus benar-benar persekutuan, ngobrol intens gitu. Bahkan ada ibadah-ibadah padang mungkin atau segalanya dengan tidak menggunakan handphone. Itu menarik sih. Ya. Aku mau tambah Silakan. sedikit ya, ini ya Kak, soalnya kan kayak gini ya, kan kalau itu kan berlaku buat kita yang satu rumah, ketemu sama orang tua, ketemu langsung untuk komunikasi bareng tiap hari bisa ketemu. Nah, tapi kayaknya kalau untuk saya itu nggak berlaku gitu, karena kan saya posisinya jauh gitu. Oh, freeze. Nge-freeze. Bingung juga kalau gitu. Halo. Tadi Bisa ulangi? Iya. Iya, sorry ya. Jadi kalau kayak gitu kan katanya saya bilang berlakunya tuh buat yang serumah gitu sama orang tua, yang deket sama orang tua. Tapi kayaknya kalau buat saya tuh agak susah untuk berlaku karena saya benar-benar jauh dari orang tua dan memang jadi kayak gimana cara saya untuk melakukan hal seperti itu karena saya juga jauh gitu. Pasti akan banyak lebih ke handphone selalu kayak gitu. Itu sih dia. Gak apa-apa pakai video call. Masalahnya kalau video call itu Bu, jadinya yang dibahas bukan firman Tuhan kadang. Yang dibahas taganya. Oh. Memang kadang-kadang teknologi itu distracting ya. Betul. Jadi memang harus apa bijak-bijaknya kita tuh bagaimana mengantisipasinya. Ya, maksudku mau mempertegas saja, itulah pentingnya agenda sejak awal gitu. Kita punya kesepakatan sejak awal, ayo kita video call untuk ibadah, doa bareng, ayo persekutuan, mungkin lewat Zoom atau apapun, sehingga agenda awalnya jelas gitu. Setidaknya ya sejak awal mau beribadah lah, setelah ibadah baru mungkin ngobrol hal-hal lain, informasi tentang sekitar, kabar-kabarnya gitu ya, it's okay gitu. Yang jelas tapi awalnya perlu ketegasan sih, agenda utama dari video call atau Zoom ini apa gitu. Yang terutama ya jelas untuk kemuliaan Tuhan ya, beribadah ya, studi Alkitab bersama-sama, itu sih. Ya, karena menurut aku tuh ibadah dalam keluarga bersama-sama itu sangat menyenangkan hati Tuhan gitu. Karena sekarang keluarga sudah terpencar-pencar, semua keluarga sudah tidak lagi punya kesatuan hati di dalam Tuhan, masing-masing punya kesibukan. Jadi kalau benar-benar kita bisa mengusahakan keluarga itu ada di satu tempat dan beribadah bersama dengan Tuhan, entah membaca renungan Alkitab atau menggali firman Tuhan, wow, itu tuh setan keder gitu, maksudnya setan tuh gentar melihat itu, tapi kita justru sulit sekali untuk mengusahakan itu, dan itu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Jadi menurut aku keluarga ini perlu diperjuangkan, bagaimana bisa punya
punya perjuangan gitu untuk bersama-sama tuh menyatukan hati dan dekat dengan Tuhan, walaupun dalam waktu yang singkat, entah setengah jam atau 1 jam, tapi benar-benar bisa apa namanya, bisa sehati dengan Tuhan dalam keluarga gitu ya. Itu lebih daripada bersama dengan orang lain, karena kita tuh kan disatukan oleh Tuhan dalam keluarga. Tuhan punya punya apa? Punya tujuan gitu untuk Tuhan persatukan kita di dalam keluarga. Tuh. Nah, ini yang menarik gitu ya. Jadi sewaktu pandemi itu melanda kita gitu ya, kami sempat ada ngecek gitu ya, bukan kuesioner tapi nanya ke beberapa keluarga, itu justru pada saat pandemi ketika orang nggak bisa datang ke gereja, itu jadi kesempatan tuh. Di satu sisi teknologi dirasakan sungguh-sungguh jadi berkat, tapi juga karena keluarga yang biasanya mungkin orang tua, ayah, ayah ibu masuk kebaktian umum gitu ya. Terus nanti anak yang remaja kebaktiannya remaja, anak yang pemuda kebaktian pemuda gitu. Itu nggak kerasa tuh, di gereja itu kepencar-pencar tuh Mbak. Padahal berangkatnya mungkin barengan. Tapi sekarang kan kita udah kembali lagi gitu. Dan ada beberapa orang yang katanya sharing gitu. Iya ya, dulu itu kita jarang ya kebaktian atau ibadah bareng-bareng gitu. Jadi memang pandemi itu banyak membukakan mata kita, dan rasanya mungkin ke depannya gitu ya, karena memang ya di satu sisi jangan sampai juga itu kemudian jadi alasan kita nggak bersekutu ke gereja gitu ya, enggak. Tapi bagaimana kita membuat ibadah-ibadah yang memang buat di dalam keluarga kita gitu. Kadang-kadang sesederhana kita doa malam bareng-bareng gitu ya bersama dengan anak istri, orang tua gitu ya, via online itu kan bisa gitu. Ya. Itu sih dari Ya, saya. betul. Nambahin sedikit ya, tapi ini juga bukan berarti kita harus nunggu bencana seperti COVID lagi untuk memakai teknologi secara bijak. Enggak. Memaknai apa yang buruk jadi baik gitu. Itu harus Di dalam dipaksa. keluargaku pernah, di dalam keluargaku sendiri pernah membahas satu video gitu, video khotbah gitu ya, yang lagi rame viral, terus kami sharing bersama melalui video itu. Itu mungkin juga salah satu ide menarik gitu ya, untuk membahas sharing bersama satu topik kekristenan atau yang lagi rame, untuk didiskusikan bareng-bareng bersama orang tua, keluarga, kakak adik, sehingga ada komunikasi yang terjalin. Itu salah satu manfaat dari teknologi. Nah, nice teman-teman, waktu kita terus berjalan dan tak terasa hampir 1 jam nih teman-teman, kita ngobrol, tentunya masih bisa nih kita explore ide-ide yang lebih menarik, lebih bisa kita manfaatkan gitu, dan kita bisa terapkan untuk penggunaan teknologi khususnya handphone dalam keluarga kita secara bijak gitu ya. Cuman memang waktu membatasi kita. Terakhir mungkin kita boleh masing-masing berikan closing statement-nya dari kita untuk teman-teman di rumah yang nonton malam hari ini, dan juga untuk kita sendiri gitu ya. Dari Kak Ayu, terus Kak Christian, terus aku, terus nanti Bu Yulia terakhir. Silakan Kak Ayu. Oke, ya kalau dari saya sih gunakanlah teknologi itu dengan bijak dan takut akan Tuhan. Jadi jangan sampai teknologi itu bisa bikin kita malah jauh dari Tuhan, tapi harus lebih dekat dengan Tuhan melalui teknologi itu. Itu sih kalau dari saya. Mantap. Oke, kalau Kak Christian. dari saya mungkin kita rasanya perlu untuk terus aware dengan apa yang berubah di dunia ini gitu. Jadi ketika kita menanggapinya bisa dengan baik gitu ya. Karena ya dunia ini akan terus berubah gitu. Tetapi apa yang benar dan baik menurut firman Tuhan kan harusnya tetap sama gitu. Tapi kalau kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sekitar kita, utamanya di tengah-tengah teknologi era globalisasi yang terus berubah ini gitu ya, bisa-bisa nanti kita salah mengartikan gitu apa yang sebenarnya Tuhan tidak inginkan malah kita lakukan. Jadi terus aware dan terus lihat dunia di sekelilingmu. Itu dari saya. Amin. Thank you. Nah teman-teman dariku, jangan lupakan IT for God. Jadi segala alat-alat teknologi itu untuk Tuhan. Mari kita kembalikan untuk Tuhan dan ajak keluarga untuk memakainya juga bagi kemuliaan Tuhan. Jadi segalanya kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Itu aja dariku. Thank you. Yulia silakan. Ya, keluarga adalah ciptaan Tuhan.
Dan kita disatukan di dalam keluarga itu karena rencana dan kehendak Tuhan. Dan setan pasti tidak senang. Tujuan setan adalah mencerai-beraikan keluarga. Karena itu kalau teknologi hadir di tengah keluarga, jangan sampai jangan membiarkan HP atau gadget atau apapun memisahkan kita di dalam keluarga. Kalau kita bersatu karena Kristus dan HP bisa menolong kita untuk bersatu di dalam Kristus, maka itu akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Jadi pakailah HP untuk menyatukan keluarga kita untuk dekat dengan Tuhan. Amin. Thank you, teman-teman. Kak Christian, Kak Ayu, Bu Yulia sudah menemani aku ngobrol malam hari ini. Thank you banyak. Dan teman-teman di rumah sudah menonton sampai akhir. Terima kasih banyak. Minggu depan jangan lupa hadir lagi ya di jam yang sama, di hari yang sama. Karena minggu depan kita akan lebih spesifik lagi nih ngebahas teknologi and Bible. Bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk belajar Alkitab, baca Alkitab. Ya, minggu depan kita bahas lebih dalam ya teman-teman. Jangan lupa hadir. Dan teman-teman di rumah yang sudah memberikan komentar, thank you banyak. Sorry jika ada yang kelewatan ya. Mungkin ini aku bacakan terakhir ya dari Bu Yulia. Tadi menanggapi tentang masalah kesehatan tadi ya, Kak Ayu ya. Kadang-kadang orang tuh jadi ahli kesehatan ketika membagikan link-link seperti itu ya. Ya itulah. Gitu. Thank you banyak teman-teman di rumah sekali lagi yang sudah memberikan komentar positifnya ataupun tanggapan-tanggapannya. Sekali lagi, kami tunggu minggu depan. Oke, kita tutup diskusi kita malam hari ini. Bang Christian boleh menutup kita dalam doa. Oke, baik. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan, sehingga kami bisa berbagi, bisa berdiskusi mengenai kondisi perkembangan teknologi di era saat ini dan pengaruhnya bagi keluarga kami. Ya Bapak, kami sadar bahwa kami perlu berjalan terus seturut dengan kehendak-Mu dan oleh karena itu kiranya Kau mau terus membimbing kami di dalam setiap langkah kehidupan kami. Tegurlah apabila kami di tengah-tengah keluarga kami justru menyalahgunakan teknologi yang ada dan itu justru menyebabkan keluarga yang Engkau hadirkan sebagai berkat justru malah terpinggirkan. Dan kami tidak ingin hal itu Tuhan. Dan oleh karena itu terus jagailah kami sehingga kami dapat semakin seturut kehendak-Mu dari hari ke hari. Ya Bapak, kami juga akan berpisah satu dengan yang lainnya, sertai kami di dalam aktivitas maupun istirahat kami, sehingga pada esok hari dan seterusnya kami dapat terus memuliakan nama-Mu lewat segenap aktivitas yang kami lakukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Thank you teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Semuanya.